Amin, puji Tuhan. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya setiap kita sore hari ini penuh dengan sukacita. Amin. Ya, karena kasih Tuhan begitu luar biasa Saudara bagi kita. Kalau grup kawanan kecil ini masih boleh bertahan sampai hari ini, semua itu karena kemurahan Tuhan. Bukan karena siapapun, bukan karena juga saya Saudara. Saya merenungkan bahwa kita semua ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna, saudara. Kita hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu saja. Saya baca, saudara, ada satu ayat dikatakan, setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu, hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanyalah hamba-hamba yang bodoh. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tidak ada seorang pun, saudara, yang dapat membangun sebuah rumah kalau Tuhan tidak menyertai. Bahkan firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun dapat mengawal kota kalau bukan Tuhan yang mengawal. Sia-sia yang manusia lakukan tanpa Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan semua itu sia-sia. Tanpa, yang paling terpenting itu adalah tanpa kehadiran Tuhan, apa yang kita lakukan sekalipun itu sesuatu yang rohani, semuanya sia-sia. Makanya kita perlu yang namanya tuntunan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam grup di mana kita berada, saudara. Waktu Musa dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia katakan, Tuhan jangan suruh aku melangkah kalau engkau tidak menyertai aku. Jadi betapa pentingnya tuntunan Tuhan dalam satu komunitas, dalam satu gereja, dalam satu persekutuan atau apapun itu, saudara. Tanpa tuntunan Tuhan maka kita akan liar. Karena firman Tuhan berkata di Amsal, tanpa visi atau tanpa juga pewahyuan, maka liarlah satu bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar ada hamba Tuhan yang bilang begini, kenapa sampai mereka terima tanda? Karena dikatakan begini, ada firman Tuhan berkata, daging dan darah tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Elohim. Saudara pernah dengar ayat itu? Nah, saudara, ayat ini dikirimkan kepada saya oleh seorang hamba Tuhan yang sebenarnya menolak tanda, tetapi dia melayani jiwa-jiwa, saudara. Dia sebenarnya punya kasih kepada jiwa-jiwa. Tapi dia juga percaya bahwa jiwa-jiwa yang sudah menerima tanda sekalipun itu masih bisa memperoleh pengampunan dari Tuhan karena berdasarkan ayat ini. Nah, itu ada di 1 Korintus 15, saudara. Kalau saudara nanti akan baca ya. Tapi nanti saya akan bacakan buat saudara juga. 1 Korintus 15 ayat 50. Saya bacakan dari versi ILT 3. 1 Korintus 15 ayat 50. Dan aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Elohim, begitu pula kefanaan tidak mewarisi kebakaan. Nah, saudara, ayat ini yang seringkali dipakai oleh orang-orang tertentu untuk bisa melegalkan mereka bisa terima tanda binatang itu, atau mereka bisa melayani orang-orang yang sudah terima tanda itu, dan mereka percaya bahwa masih ada yang namanya kedaulatan daripada Tuhan untuk menyelamatkan orang-orang itu. Nah, sebelum saya mau menjelaskan, saudara, mari kita perhatikan terlebih dahulu, kalau saudara lihat di handphone ya, yang ada ILT 3 itu, perikop dari 1 Korintus 15 mulai ayat yang ke-35, saudara, itu berbicara kebangkitan tubuh. Sekali lagi saya ulangi, saudara. 1 Korintus 15 ayat 35 dan seterusnya. Itu perikopnya berbicara tentang kebangkitan tubuh. Tidak sedang berbicara tentang tanda binatang antikristus. Nah, jadi kita akan lihat, saudara, apa yang dimaksud dengan ayat ini sebenarnya ya. Supaya kita punya pemahaman ketika ada orang menyampaikan ayat ini. Oh Pak, Ibu, daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Jadi kalau ketika seseorang diterima tandanya kan di darah, di daging, di tubuh.
berarti rohnya selamat dong. Ya kan? Orang kan bisa pakai senjata itu. Tapi sekali lagi saudara perhatikan, konteks ini tidak sedang berbicara the mark of the beast, tetapi sedang berbicara kebangkitan tubuh. Nah, kita akan lihat kebangkitan seperti apa ya. Saudara, di ayat 35 dikatakan begini, namun seseorang akan berkata, bagaimanakah orang-orang mati dibangkitkan? Dan dengan tubuh macam apakah mereka akan datang? Jadi ada pertanyaan saudara, bagaimana orang yang sudah mati akan dibangkitkan? Tentunya yang kita tahu di dalam firman Tuhan, itu ada 2 kematian dan ada 2 kebangkitan. Kebangkitan yang pertama itu adalah kebangkitan orang benar untuk dibawa menerima upah bersama dengan peristiwa rapture. Kebangkitan yang kedua adalah setelah masa 1000 tahun di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan dibangkitkan seketika waktunya untuk dihukum. Nah, jadi waktu mereka tanya bagaimana orang-orang mati dibangkitkan dengan tubuh apa? Saudara, pertanyaan ini sebenarnya sudah terjawab ketika Tuhan bangkit. Waktu Tuhan bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-murid. Saudara lihat, dia bisa tembus saudara dari tembok. Tubuhnya itu bisa saudara tidak bisa dibatasi dengan zat padat atau apapun itulah. Tetapi anehnya di tangannya masih ada tanda bekas paku. Lalu waktu dikasih ikan Tuhan juga makan. Nah, jadi bentuk tubuh daripada Yeshua HaMasyiah itulah tubuh kemuliaan yang akan diterima oleh orang-orang yang akan dibangkitkan atau yang akan diubahkan oleh Tuhan pada masa rapture atau masa pengangkatan. Saudara, kita berkumpul seperti ini, kita melakukan segala sesuatu, kita berdoa, beribadah, menjaga hidup kita, mengerjakan keselamatan untuk apa saudara? Untuk memperoleh yang namanya ini saudara, kebangkitan tubuh. Nah, ada 2 kebangkitan yang akan saya sharing pada malam hari ini, sore malam hari ini. Ayat 36 dikatakan begini saudara, hai engkau yang bebal, apa yang engkau taburkan tidak dijadikan hidup kecuali dia telah mati. Saudara, dari ayat ini kita bisa dapatkan pengertian begini. Apa yang kita tabur tidak akan hidup kalau dia tidak terlebih dahulu mati. Artinya tidak akan pernah bisa ada yang namanya kebangkitan tanpa yang namanya kematian. Saya mau saudara tangkap dulu pengertian ini. Tidak akan ada yang namanya kebangkitan tanpa yang namanya kematian. Yeshua HaMasyiah tidak akan pernah bangkit dan naik ke surga dalam peristiwa saudara dia terangkat yang disaksikan oleh murid-muridnya. Tidak akan pernah terjadi peristiwa itu kalau dia tidak mati dan disalib saudara. Jadi kita harus tahu dulu pengertian bahwa tanpa kematian maka tidak ada yang namanya kebangkitan. Itu ya. Nah, terus di sini saudara dibilang begini. Saya lanjut saudara ya, di ayat 39 kita loncat. Tidak setiap daging itu sama. Sebaliknya daging itu berbeda-beda. Yang satu daging manusia dan yang lain daging binatang buas. Dan yang lain ikan dan yang lain lagi burung. Nah, ayat 40 dikatakan begini. Juga ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi yang satu itu kemuliaan surgawi. Sedangkan yang lain adalah duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dikatakan saudara bahwa tidak setiap daging itu sama. Dan ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Apa itu tubuh duniawi? Ya sekarang yang sedang kita pakai. Lalu tubuh surgawi itu akan kita peroleh kalau saudara kita mati di dalam Tuhan dan kita akan dibangkitkan. Atau kita yang masih hidup tetapi kita akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan,
Kita akan lanjut ya. Ada tubuh surgawi, ada tubuh duniawi. Lalu saudara, tubuh duniawi kita seperti benih yang ditabur dulu dan harus mati. Barulah benih itu dapat tumbuh, dapat hidup. Artinya saudara, jika saudara dan saya mau dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, memperoleh apa yang Tuhan nyatakan dalam firman ini, maka kita terlebih dahulu harus mati di dalam tubuh daging. Apakah kita harus meninggal dulu saudara? Ya, kita akan ada dua hal yang akan saya sampaikan pada sore malam hari ini. Jadi tubuh duniawi kita ini seperti benih saudara. Nah, sebuah benih kalau dia ditabur, dia tidak akan hidup kalau dia tidak mati terlebih dahulu. Nah, jadi bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada malam hari ini? Bagaimana supaya kita bisa memperoleh tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia? Ya. Yang pertama Saudara, yang dimaksud dengan tubuh daging kita ini Saudara yang harus mati, itu berbicara memang mati secara fisik alias meninggal. Nah, jadi orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, maka saudara, dia dikatakan memang sudah mati, ya kan, secara tubuh fisiknya sudah mati. Maka dia akan berhenti berbuat dosa, saudara. Ada enggak orang mati berbuat dosa? Enggak ada lagi. Jadi kalau saudara mau terima tubuh kemuliaan, saudara, syarat yang pertama harus mati secara daging. Artinya begini, kalau kita masih hidup sampai hari ini, saudara, sebelum peristiwa yang namanya rapture, pengangkatan, maka kita harus bertahan, mempertahankan iman, kekudusan hidup kita di hadapan Elohim, supaya ketika, kalaupun kita tidak sampai di peristiwa rapture, andai kata Tuhan memanggil kita, kita meninggal secara fisik saudara, maka saudara dan saya layak untuk menerima yang namanya tubuh kemuliaan. Jadi tubuh kemuliaan ini tidak diberikan kepada semua orang saudara. Tidak kepada semua orang yang sudah meninggal. Tetapi orang-orang yang meninggal hanya di dalam Tuhan. Itu saja yang akan dibangkitkan menerima tubuh kemuliaan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, banyak orang saudara yang telah mati kan dari sejak Adam, terus sampai ke zaman Tuhan Yesus, sampai pada zaman ini banyak orang yang sudah meninggal. Pertanyaannya saudara, di manakah orang-orang itu yang sudah meninggal? Saudara bisa dengar suara saya dengan jelas atau ada bunyi noise? Bisa dengar suara saya? Apakah noise suaranya? Bisa ya? Oke, saya lanjut saudara ya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang-orang yang meninggal tidak di dalam Tuhan, itu mereka ada yang di tempat dinamakan dunia orang mati atau Hades. Nah, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, mereka ada di Firdaus, menantikan kebangkitan untuk memperoleh tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan. Tetapi orang-orang yang ada di Hades, Hades itu belum neraka saudara. Itu baru namanya dunia orang mati kalau saudara baca. Hanya di Alkitab kita memang ditulisnya neraka. Tapi sebenarnya neraka itu belum. Dunia orang mati itu ada dua saudara. Ada Hades yang tempat menampung orang-orang yang mati tidak dalam Tuhan. Lalu yang mati di dalam Tuhan itu ada di Firdaus. Nah yang di Firdaus inilah yang sampai hari ini kalau ada orang meninggal di dalam Tuhan, mereka sedang menantikan kebangkitan itu. Amin saudara. Tetapi kalau orang yang tidak di dalam Tuhan meninggalnya, saudara itu langsung dibawa ke Hades, tidak akan dibangkitkan di dalam peristiwa rapture. Tetapi mereka akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua untuk dihukum. Nah, saudara, kita akan lihat satu ayat
Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Ini perkataan Tuhan Yeshua HaMasiah ya saudara. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, demikian firman Elohim. Yeshua berkata kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, dia akan hidup. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jadi Tuhan memberikan ada rahasia yang luar biasa saudara dalam firman ini. Tuhan bilang begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Saudara garis bawahi dua kata ini. Kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati dia apa saudara? Hidup. Orang yang mati di dalam Tuhan, kenapa dikatakan dia tetap hidup? Karena ada janji yang namanya kebangkitan orang benar. Lalu Tuhan katakan begini, dia akan hidup sekalipun mati saudara ya. Dan setiap orang yang hidup, nah ini berbicara kepada saudara dan saya yang masih hidup. Dikatakan serta percaya kepadaku sekali-kali tidak akan mati selama-lamanya. Dahsyat saudara. Jadi kalau orang yang mati di dalam Tuhan, dia tetap hidup. Kenapa? Karena ada janji kebangkitan. Tetapi orang yang masih hidup saat ini, kalau dia percaya kepada Elohim, kepada Yeshua HaMasiah, dikatakan dia sekali-kali tidak akan mati. Kenapa? Karena pada waktu sangkakala terakhir ditiup, dia akan diubah. Saudara tidak akan mengalami yang namanya peristiwa kematian. Makanya ayat firman Tuhan berkata, waktu Tuhan bangkit dan dia berkata saudara kepada murid-muridnya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kenapa Tuhan katakan alam maut tidak menguasainya? Karena pertama, yang mati di dalam Tuhan, alam maut Hades tidak berkuasa atas dia. Amin. Karena dia ada di Firdaus. Jadi sekalipun tubuhnya mati Bapak Ibu Saudara, tetapi dia ada di Firdaus, dia sedang menantikan peristiwa kebangkitan, hanya menunggu waktu saja. Alam maut yaitu Hades tidak berkuasa atas orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Itu sebabnya tidak perlu takut saudara. Kalau saudara mau meninggal, Tuhan jamin, Tuhan katakan, engkau tetap hidup. Alam maut tidak menguasainya. Lalu bagi kita yang masih hidup, Tuhan katakan, mereka sekali-kali tidak akan mati. Ada orang-orang yang tidak akan melalui kematian. Mungkin saudara dan saya ada di sini yang tidak akan meninggal sampai pada peristiwa kedatangan Tuhan dan dia mengubahkan kita. Lalu satu lagi Yohanes 6 ayat 39. Yohanes 6 ayat 39 saya baca buat saudara versi ILT 3-nya. Dan inilah kehendak Bapa yang telah mengutus aku, supaya setiap orang yang telah dia berikan kepadaku, diberikan kepada Yeshua HaMasiah, aku tidak akan membinasakannya, melainkan aku akan membangkitkannya pada akhir zaman. Dahsyat. Jadi barang siapa milik Yeshua HaMasiah, dikatakan dia tidak akan dibinasakan. Kenapa Tuhan katakan saudara, barang siapa adalah milikku? Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Dikatakan dalam firman Tuhan. Ada meterai Elohim di dalam diri orang benar yang diberikan saudara. Maka dia menjadi miliknya Yeshua HaMasiah. Makanya nanti saya akan singgung tentang darah dan daging tadi. Tapi saya ingin saudara mengerti dulu bahwa ada jaminan kebangkitan orang benar bagi kita yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup sehari ini. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Nah saudara, orang-orang yang diberikan Bapa kepada Yeshua HaMasiah yang telah dimeteraikan dengan darah anak domba, dikatakan mereka tidak dibiarkan oleh Tuhan binasa, melainkan akan dibangkitkan pada akhir zaman.
Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, syarat kalau kita mau terima tubuh kemuliaan, saudara, memang orang harus mati dulu. Harus mati secara tubuh fisik. Tidak akan pernah ada mengalami kebangkitan kalau kita nggak mati secara fisik. Itu yang pertama. Jadi orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan, mereka yang mempertahankan imannya, bahkan ada yang martir. Saudara, maka mereka menyelesaikan pertandingan iman mereka sampai di garis akhir dengan kuat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita meninggal di dalam Tuhan, saudara, kita menjaga hidup kita, maka kuasa maut atau kuasa dosa tidak lagi bekerja atas tubuh kita. Stop. Coba kalau saudara mati tidak di dalam Tuhan. Artinya orang yang meninggal, ya mungkin dia dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan berbuat dosa, sudah pasti di Hades, saudara. Dan orang yang sudah meninggal, maka kuasa dosa berhenti bekerja atas hidup daripada orang itu. Ya, bagaimana orang mati mau berbuat dosa? Orang mati nggak mungkin berzina lagi, saudara. Orang mati nggak mungkin berdusta, orang mati nggak mungkin mencuri, orang mati tidak mungkin lagi melakukan perbuatan-perbuatan daging. Betul nggak, saudara? Nah, makanya penting kita mengakhiri garis iman kita di garis akhir itu dengan keadaan, saudara, kita harus, kalaupun meninggal, kita harus di dalam Tuhan. Amin. Jadi ini yang harus kita perjuangkan, saudara, supaya ketika kita sampai di garis akhir, kita ada dalam keadaan iman yang tetap teguh kepada Tuhan. Supaya kita layak menerima tubuh kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang percaya sekalipun dia sudah mati. Nah, jadi orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka ada di Firdaus dan sedang menantikan suatu peristiwa yang dicatat dalam firman Tuhan. Ketika malaikat meniupkan sangkakala yang terakhir, mereka akan dibangkitkan. Nah, saudara, kalau orang yang sudah mati di dalam Tuhan, berarti selesai sudah. Pertandingannya selesai, betul? Yang penting dia mati di dalam Tuhan. Dia meninggal dalam keadaan imannya tetap teguh, tetap kokoh di hadapan Tuhan. Dia tidak meninggal di dalam keadaan dia jauh dari Tuhan. Sudah pasti dia ada di Firdaus. Dan dia sedang menanti kebangkitan untuk memperoleh tubuh kemuliaan. Dahsyat. Nah, makanya Bapak Ibu, banyak orang yang takut keluar dari organisasi gereja. Sekalipun gereja ataupun organisasi sudah melenceng dari kebenaran firman, mereka tetap bertahan karena apa? Karena mereka berpikir kalau mereka meninggal, gak ada orang yang ngurusi. Betul? Semua takut. Tetapi apalah guna semua itu? Kalaupun acara orang yang meninggal itu dilaksanakan selama 7 hari, dengan pesta, dengan apapun yang mengantar sampai ke kuburan, mungkin ratusan orang, ribuan. Tapi dia masuk ke Hades, apa guna semua itu, saudara? Tapi kalau saudara pun meninggal, andai kata hanya ada keluarga kita di situ, nggak ada orang lain. Tetapi saudara ada di Firdaus, itu sesuatu yang luar biasa. Makanya lebih baik, saudara, kita sekalipun kita harus mungkin meninggal ya, tetapi iman kita tetap pada Yesus Masiah. Karena Tuhan menjanjikan yang namanya kebangkitan orang benar. Amin, saudara. Nah, makanya kita nggak perlu takut yang namanya kematian ataupun penyiksaan akibat pekerjaan daripada antikristus. Kenapa? Karena ada jaminan itu. Waktu Stefanus dilempari, saudara, dengan batu, dia melihat anak domba di tahtanya. Jadi di akhir daripada hidupnya dia melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang akan meninggal, saudara, dia tahu kalau dia di dalam Tuhan, dia akan melihat Tuhan sendiri yang akan menjemput dia. Makanya kita nggak perlu takut dengan kematian, kita nggak perlu takut dengan yang namanya penganiayaan. Karena ada jaminan kebangkitan tubuh. Oke, itu berbicara orang-orang yang sudah meninggal. Jadi bagi orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan, mereka sudah pasti akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Sekarang
Bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang masih hidup sampai malam hari ini? Kalau tadi kan orang-orang sudah meninggal, oke lah, mereka sudah meninggal dalam Tuhan, mereka sudah selesai, kuasa dosa berhenti atas hidup mereka, mereka ada di Firdaus, beristirahat, sedang menantikan tiupan sangkakala itu. Dosa tidak lagi bekerja atas mereka, karena mereka tubuh fananya ini, tubuh dagingnya ini sudah mati. Nah sekarang bagaimana dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang masih hidup? Supaya kita memperoleh yang namanya tubuh kemuliaan itu. Oke, kita akan baca satu ayat ya saudara. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2, saya minta tolong mungkin satu orang bacakan versi ILT 3. Ibu Sofi bisa? 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2, Bu. 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Dengan perikop, bertekunlah dalam kasih. Jadi karena Hamasya telah menderita secara jasmani demi kita, maka kamu pun kenakanlah pikiran yang sama. Sebab orang yang telah menderita secara jasmani, dia telah terhenti dari dosa. Ia tidak lagi menurut hasrat manusia. Sebaliknya, menghidupi waktu yang tersisa ini secara jasmani dalam kehendak Elohim. Nah, saudara lihat ayat ini dahsyat sekali. Ini pesan bagi orang yang bukan sudah meninggal, saudara ya. Tapi ini pesan bagi orang yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal saya katakan tadi sudah selesai. Karena berhenti berbuat dosa. Tubuh dagingnya sudah lenyap. Dia sedang menantikan kebangkitan dengan memperoleh tubuh kemuliaan. Dan dikatakan di sini saudara, jadi karena Hamasya telah menderita secara jasmani demi kita, maka kamu pun kenakanlah pikiran yang sama. Lalu dilanjut begini, sebab orang yang apa saudara? Telah menderita secara jasmani, dia telah terhenti dari dosa. Jadi bagaimana supaya orang itu terhenti dari dosa? Kalau yang pertama tadi itu sudah pasti karena meninggal. Yang penting meninggalnya di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, ternyata orang bisa hidup tidak lagi berbuat dosa. Dengan cara bagaimana saudara? Dia harus mengalami yang namanya penderitaan. Saudara, berbahagialah engkau, berbahagialah saudara dan saya yang mengalami penderitaan, aniaya, pembatasan dan lain sebagainya saudara. Karena apa? Karena Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidupmu supaya kita berhenti berbuat dosa. Katakan amin saudara. Amin, amin. Saudara, kenapa orang gak bisa berhenti berbuat dosa? Karena mereka mau hidup nyaman, hidup enak saudara. Mereka mau sesuatu yang enak, gak mau menderita. Tetapi kalau orang mau berhenti berbuat dosa, izinkan penderitaan menghentikan dosa di dalam hidupmu saudara. Saudara lihat Hamasya, Yeshua Hamasya. Kenapa dia menggunakan tubuh jasmani manusia, tetapi dia tidak berbuat dosa? Saudara renungkan. Kenapa saudara? Dia walaupun Tuhan, dia juga itu manusia. Ada kesempatan dia berbuat dosa. Kalau dia tidak punya kesempatan berbuat dosa, ngapain iblis susah-susah menggoda dia saudara? Sedangkan iblis tahu dia Tuhan. Tetapi karena dia mengambil rupa sebagai manusia, maka ada celah di situ. Dia bisa saja saudara berbuat dosa dalam keadaan kemanusiaannya. Tetapi Tuhan memilih saudara untuk taat kepada Bapa, menderita, dia harus menanggung segala sesuatu. Maka dia menjadi orang satu-satunya di dunia ini saudara, manusia itu yang tidak berbuat dosa. Kenapa bisa begitu? Karena dia menanggung yang namanya penderitaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau terhenti dari berbuat dosa, izinkan penderitaan itu ada di dalam hidup kita. Jangan takut dengan penderitaan, jangan takut dengan penganiayaan. Orang yang sudah berhenti berbuat dosa, saudara, mereka adalah orang-orang yang mengalami penganiayaan, penderitaan.
Saudara, kalau kita diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, kita diizinkan Tuhan mengalami yang namanya penganiayaan. Itu bukan karena Tuhan tidak mengasihani kita. Atau bukan Tuhan membiarkan kita. Tetapi karena Tuhan mau kita berhenti berbuat dosa supaya kita memperoleh yang namanya tubuh kemuliaan. Supaya saudara dan saya mengalami yang namanya peristiwa pengubahan tubuh. Dari tubuh yang fana mengenakan tubuh yang tidak dapat dibinasakan lagi. Amin, saudara. Ya, jadi bagaimana supaya kita bisa berhenti berbuat dosa dan akhirnya kita yang masih hidup ini akan diubahkan Tuhan memperoleh yang namanya tubuh kemuliaan. Izinkan penderitaan itu ada di dalam hidup kita, saudara. Saya seringkali berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya orang yang tidak di dalam Tuhan hidupnya enak, hidupnya baik-baik saja, hidupnya luar biasa. Secara ukuran manusia mereka dihormati, mereka disegani, mereka banyak teman. Tetapi kenapa kalau orang di dalam Tuhan mereka sepertinya sendiri, mereka sepertinya tersiksa, mereka sepertinya mungkin gak punya apa-apa, saudara. Dan Tuhan katakan, Roh Kudus berbicara di hati saya, aku mengizinkan semua itu terjadi atas hidupmu supaya engkau berhenti berbuat dosa. Supaya engkau mendapatkan yang namanya tubuh kemuliaan agar engkau bisa diubahkan menjadi sama dengan Tuhan. Dahsyat, saudara. Jadi penderitaan itu adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk kita berhenti dari berbuat dosa. Maka di situ dikatakan apa? Maka kamu pun kenakanlah pikiran yang sama. Jadi kalau Yeshua HaMashiach menderita dan dia akhirnya disempurnakan, dia dibangkitkan, dia memperoleh tubuh kemuliaan juga, saudara. Maka saudara dan saya juga harus mempersenjatai pikiran kita dengan pikiran yang sama. Artinya, tanpa penderitaan tidak akan mungkin kita berhenti berbuat dosa. Tanpa kita berhenti berbuat dosa, jangan berharap saudara akan diubahkan Tuhan di dalam peristiwa rapture. No. Kecuali saudara dan saya akhirnya meninggal dalam keadaan kita mati di dalam Tuhan. Karena sudah berhenti berbuat dosa. Tapi kalau kita masih hidup, saudara, dosa, keinginan dosa itu selalu mengintip, menjerat kita, sehingga kita diperdaya, saudara, dengan keinginan-keinginan itu. Sehingga Alkitab katakan, ketika keinginan itu dibuahi, maka akan melahirkan dosa. Dan upah dosa melahirkan maut. Saudara mau berhenti berbuat dosa? Ada yang bilang, Pak, kita kan manusia. Kita semua masih manusia, Pak. Belum sempurna, gak mungkin kita gak berbuat dosa. Tapi Alkitab menulis, saudara. Jadi menurut saudara, bisa gak orang berhenti berbuat dosa? Menurut ayat ini bisa gak, saudara? Coba saudara jawab, tolong jawab di kolom chat. Bisa tidak orang berhenti berbuat dosa, saudara? Ibu Cey sudah jawab bisa. Ya, bisa. Masalahnya bukan soal bisa atau enggak bisa, saudara. Mau atau enggak kita mengalami penderitaan. Kalau dikatakan, Tuhan, ini kan firman Tuhan yang bilang, orang berhenti berbuat dosa kalau dia menderita secara jasmani. Nah, masalahnya orang enggak suka penderitaan secara jasmani. Orang mau yang enak, orang mau yang nyaman. Nah, orang-orang yang demikian gak akan pernah bisa berhenti berbuat dosa, saudara. Saya kasih tahu. Tapi kalau saudara mau berhenti berbuat dosa, saudara persenjatai pikiran kita bahwa kita harus menderita penderitaan jasmani. Apa itu penderitaan jasmani? Sekarang kita sudah mulai alami. Kita dijauhi, kita dibatasi, bahkan akan datang waktunya orang akan menghina, membawa kita kepada pengadilan. Bahkan akan datang waktunya orang membunuh kita, mereka akan menyiksa kita, saudara. Kita harus persenjatai pikiran kita dengan hal-hal demikian. Kenapa saudara rela kehilangan segala sesuatu? Kenapa Ibu Sofi rela untuk kehilangan penghasilan? Ibu Mariana juga, dan kita semua yang ada di kawanan kecil ini. Karena kita merindukan sesuatu yang kekal. Kita rindu, sekalipun kita masih hidup,
kita akan memperoleh janji yang namanya pengubahan tubuh itu menjadi tubuh kemuliaan. Gak ada cara lain saudara, saya mau kasih tahu. Tidak ada cara lain kita berhenti berbuat dosa selain kita mengalami yang namanya penderitaan. Maka saya mau katakan, izinkan penderitaan itu datang dalam hidupmu. Kalau penderitaan itu datang dalam hidup kita, jangan pernah mengeluh saudara. Ucapkan syukur. Kalau engkau kekurangan dalam keuangan, dalam apapun, mengucap syukur. Tuhan sedang memproses kita supaya kita berhenti berbuat dosa. Kenapa? Karena orang kalau punya banyak uang saudara, dia cenderung memuaskan keinginan daging. Dia cenderung memuaskan jiwanya. Jalan, makan, beli barang-barang saudara untuk memuaskan jiwanya. Betul nggak? Sehingga orang seperti ini nggak bisa saudara mengalami yang namanya penderitaan secara jasmani. Bagaimana dia mau berhenti berbuat dosa kalau dia nyaman terus dengan dagingnya? Gak bisa saudara. Jadi Tuhan mau kita semua berhenti berbuat dosa, yaitu dengan cara kita harus mengizinkan penderitaan masuk dalam hidup kita. Kalau hari ini saudara menderita, mengucap syukur. Kalau hari ini engkau ditentang sama keluarga, suami atau istri atau keluarga, bahkan menjauhi kita atau teman-teman kita, kerabat kita, siapapun dia, engkau sedang dijauhi, saudara mengucap syukur. Karena Tuhan izinkan penderitaan itu supaya kita berhenti berbuat dosa. Katakan amin. Amin. Oke, satu lagi Roma 6 ayat 11 saudara. Roma 6 ayat 11, saya minta tolong Pak Heavenly boleh baca. Roma pasal 6 ayat 11. Silakan. Semua siap menderita nih. Haleluya. Silakan Pak. Roma 6 ayat 11. Roma 6 ayat 11. Demikian pula kamu, perhitungkanlah dirimu sendiri sebagai yang benar-benar mati terhadap dosa. Namun hidup bagi Elohim di dalam Yesua, Hamasiah Yesua, Tuhan kita. Nah, saudara dikatakan demikian pula kamu perhitungkanlah dirimu sendiri sebagai apa? Yang benar-benar mati terhadap dosa. Namun hidup bagi Elohim di dalam Hamasiah Yesua Tuhan kita. Saudara, kalau yang tadi yang pertama itu bagaimana supaya kita berhenti berbuat dosa, kita harus izinkan penderitaan itu ada dalam hidup kita. Jangan lari dari penderitaan saudara. Jangan lari ketika Tuhan membentuk kita, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan semua meninggalkan kita. Tuhan izinkan kita gak punya apa-apa. Karena Tuhan sedang mau membentuk kita supaya kita berhenti berbuat dosa. Saudara, orang kalau sudah gak punya apa-apa, saya renungkan. Biasanya orang kalau sudah gak punya apa-apa, dia akan selalu cari Tuhan. Biasanya orang kalau sudah tidak punya pengharapan apa-apa, dia akan cari Tuhan. Benar gak saudara? Dan dia pasti akan tinggalkan saudara perbuatan dosa. Kalau orang dulu, seperti contoh, kisah seorang anak ya, anak bungsu yang ada di firman Tuhan. Waktu dia minta harta, warisan dari papanya. Papanya kasih saudara harta. Dia pergi saudara. Dia menghabiskan uangnya dengan berfoya-foya. Hidup seenaknya, hidup di dalam dosa. Tapi ketika uangnya habis saudara, dia mulai berpikir. Dia menyadari. Dia bilang di rumah Bapa, pegawai-pegawai papa saya semua makan enak, tapi saya kelaparan. Dan dia datang sama papanya, dia dikatakan, Bapa, ampunilah karena aku telah berbuat dosa. Biasanya orang kalau sudah gak punya apa-apa saudara, dia sadar akan dosanya. Tapi kalau orang masih punya segala sesuatu, punya uang, kekuasaan, waduh saudara, orang demikian tidak akan pernah berhenti berbuat dosa. Tuhan mau kita, saudara, berhenti berbuat dosa. Waktu wanita datang kepada Tuhan yang berzina, mereka mau lempari dia dengan batu, tidak ada seorang pun jadi lempar. Tuhan katakan, mana yang lempar? Gak ada lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Wanita itu ada di titik terendah dalam hidupnya. Titik di mana saudara dia diperhadapkan dengan kematian. Bayangkan kalau saat itu dia dirajam. Masuk neraka saudara.
Benar nggak? Karena dia wanita pezina. Tapi Tuhan berikan dia kesempatan sekali lagi. Jangan berbuat dosa. Nah, kalau kita ada di titik terendah dalam hidup, saudara tidak punya apa-apa, saudara menderita, saudara mengalami segala sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu. Ketahuilah saudara, Tuhan mau kita berhenti berbuat dosa. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima tubuh kemuliaan itu. Amin. Saudara mau terima tubuh kemuliaan? Siapa yang mau terima tubuh kemuliaan? Lambaikan tangan. Semua mau terima ya. Nah, jadi syaratnya kita harus mati terhadap dosa, izinkan penderitaan. Lalu yang kedua tadi di Roma 6 ayat 11, hidup bagi Elohim di dalam Hamasia Yeshua Tuhan kita. Nah ini yang susah saudara. Hidup bagi Tuhan artinya kita mau mentaati, melakukan semua perintah Tuhan yang tertulis dalam firman. Ini yang kadangkala orang saudara, dia menderita bagi Tuhan, tapi untuk hidup bagi Tuhan sulit. Mau mati bagi dunia, tapi tidak mau hidup bagi Tuhan. Saya mau katakan, malam hari ini, mari kita hidup bagi Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan dalam firman, mari saudara, taati, lakukan. Kecuali apa yang saudara dengar, tidak ada dasar firman-nya, tidak usah lakukan saudara. Tapi kalau Tuhan tulis, mari lakukan. Itu yang namanya hidup bagi Tuhan. Banyak orang mau mati bagi dunia ini, tapi nggak mau hidup bagi Tuhan. Hiduplah bagi Tuhan dengan mentaati firman-Nya. Maka kita akan berhenti berbuat dosa. Maka kita akan memperoleh yang namanya tubuh kemuliaan. Lanjut saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 49. Kita kembali ke 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 ayat 49, dan sama seperti kita telah mengenakan gambar yang dibuat dari tanah, kita juga akan mengenakan gambar yang surgawi. Lalu ayat 50, nah ini ya saudara yang tadi saya katakan di awal. Dan aku mengatakan hal ini, hai saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan Elohim, begitu pula kefanaan tidak mewarisi kebakaan. Nah saudara, ini intinya. Daging dan darah itu sebenarnya berbicara adalah tubuh kita yang sekarang ini. Jadi maksud ayat ini adalah begini. Kalau kita hidup di dalam daging, maka kita tidak akan pernah bisa mewarisi yang namanya kerajaan Elohim. Itu maksudnya. Kalau saudara mau hidup di dalam daging, memuaskan tubuh daging, maka kita tidak akan mendapatkan warisan di dalam kerajaan sorga. Nah saudara, tubuh daging maksudnya begini. Yang pertama tadi saya kaitkan lagi ya. Orang yang meninggal, ya kan? Orang yang meninggal dalam Tuhan, mereka saudara sudah tidak ada lagi tubuh dan darah. Benar gak? Sudah tidak ada saudara. Hanya rohnya yang kembali kepada Bapa. Betul firman Tuhan katakan. Jadi mereka dapat gak warisan kerajaan sorga? Dapat. Ini konteks ayat ini sedang berbicara tubuh daging kita ini saudara. Oke ya. Jadi tubuh dan daging ini, darah dan daging ini tidak akan mendapatkan warisan kerajaan sorga. Artinya kalau saudara mau ke sorga, mau dibawa oleh Tuhan, kita tidak bisa hidup di dalam tubuh daging ini. Makanya orang, dia ketika dia meninggal dalam Tuhan, dia melepaskan tubuh dan darahnya. Dan dia pergi kepada Tuhan, nanti dengan tubuh kemuliaan. Tidak ada lagi darah, tidak ada lagi tubuh daging ini. Itu yang sudah meninggal, bagi yang sudah meninggal. Nah bagi yang hidup, bagaimana saudara supaya daging dan darah kita tidak lagi kita bawa ketika kita akan diubahkan oleh Tuhan di dalam tubuh kemuliaan. Bagaimana caranya? Hiduplah bagi Tuhan. Menderita bagi Dia. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, sudah pasti darah dan daging tidak akan ke sana. Tapi kalau kita masih hidup saudara, masih ada di dalam tubuh ini, masih ada di dalam darah, masih mengalir dalam hidup kita. Bagaimana mungkin tubuh kita ini, yang masih ada darah ini akan mewarisi kerajaan sorga, kalau tidak terlebih dahulu saudara, daging dan darah ini lenyap.
Sedangkan kita masih hidup, nggak mungkin nggak ada darah, nggak ada daging. Benar nggak saudara? Satu-satunya cara adalah kita harus mati terhadap dosa. Itulah yang membuat tubuh daging kita dan darah kita tidak lagi saudara berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita bisa diubah oleh Tuhan, memperoleh tubuh kemuliaan. Nah saudara, daging dan darah tidak berkuasa untuk mewarisi kerajaan sorga. Artinya jika kita yang masih hidup ini terus hidup di dalam keinginan daging dan tidak mau menjadi seperti benih yang ditabur sampai mati, mati bagi dosa, maka kita tidak dapat mewarisi kerajaan sorga. Sekali lagi saya mau ingatkan, saudara, perikop ayat ini sedang berbicara tubuh daging, bukan berbicara tanda antikristus. Saya bacakan satu ayat lagi. 1 Korintus 15 ayat 53 buat saudara. 1 Korintus 15 ayat 53. Sebab seharusnya lah yang fana ini, maksudnya tubuh yang daging ini, mengenakan kebakaan. Apa itu kebakaan? Sesuatu yang tidak dapat binasa. Dan yang tunduk pada kematian ini mengenakan keabadian. Jadi saudara, dari ayat ini saya mendapatkan pengertian begini. Kalau darah dan daging itu tidak dapat bagian di dalam kerajaan sorga. Sekarang saya tanya sama saudara. Bisa tidak saudara kita melayani orang-orang yang sudah terima tanda untuk mujizat? Jadi ini ada satu orang hamba Tuhan, dia datang sama saya, dia bilang begini, Pak, saya dapat ayat ini. Jadi kalau orang terima tanda itu hanya di tubuh dan darah. Sedangkan tubuh dan darah itu tidak dapat bagian dalam kerajaan surga, Pak. Saudara, saya mau katakan begini, saya pernah layani satu orang yang terima tanda. Sudah 2 kali dia disembuhkan. Dia dipulihkan Tuhan. Saya sempat bingung, apa yang salah ya Tuhan ya? Nah Tuhan kasih pengertian sama saya begini. Saudara, ketika mungkin engkau pernah mendoakan atau berdoa bagi orang yang sudah terima tanda, terus terjadi mujizat. Sebenarnya bukan Tuhan sedang berkenan kepada orang itu saudara. Tetapi Tuhan sedang mendengarkan engkau yang menggunakan namanya, yang berkuasa untuk berdoa bagi orang-orang yang sudah terima tanda itu. Misalnya kita sudah pernah layani mereka. Justru ayat ini meneguhkan saya saudara, bahwa memang benar sekalipun mereka mengalami mujizat, sekalipun mereka mengalami pemulihan, daging dan darah tidak akan ke sana saudara. Justru dengan ayat ini saya semakin diteguhkan. Andai kata pun saudara melayani orang yang sudah terima tanda dan dia disembuhkan, saudara, itu tidak berpengaruh kepada keselamatannya. Kenapa? Karena Tuhan menjawab doa saudara hanya sebatas darah dan daging dia saudara. Betul? Saya waktu baca ayat ini saya semakin yakin. Memang betul darah dan daging tidak akan ke sana. Jadi jangan saudara berpikir saudara melayani orang yang sudah terima tanda dan katakan, oh Tuhan punya belas kasihan pada dia. Saudara, tidak demikian. Tuhan menyembuhkan karena apa? Darah dan daging itu masih kebutuhan darah dan daging dia. Selama di bumi mujizat terjadi, bagi kesembuhan dia terjadi karena tubuh jasmaninya. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, tidak berpengaruh pada keselamatan dia. Sekali engkau terima tanda itu, selama-lamanya engkau akan binasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kaget waktu Tuhan membukakan ini. Karena ada hamba Tuhan katakan, Pak, saya layani Tuhan, orang bertobat loh Pak. Dia menyesal terima tanda, dia sakitnya dipulihkan. Darah dan daging Pak tidak dapat bagian dalam kerajaan surga. Memang betul saudara. Makanya kalau Tuhan jawab mujizat terjadi. Karena apa? Karena itu hanya kebutuhan darah dan daging. Saudara lihat, 10 orang kusta yang datang sama Tuhan. Waktu Tuhan doakan, disembuhkan. Saudara, yang datang berapa? 1 yang mengucap syukur. Tuhan bilang, kemana yang 9-nya? Itu pun orang Samaria yang gak terkenal Tuhan. Sekarang saya tanya sama saudara, Tuhan tahu gak saudara 9 ini tidak akan kembali saudara? Menurut saudara tahu gak? Dia Tuhan tahu, dia tahu 9 ini gak akan kembali. Lalu kalau Tuhan tahu, kenapa Tuhan masih mau sembuhkan saudara?
Ayo. Jangan tegang saudara ya, kita santai saja. Kalau Tuhan tahu saudara, Tuhan tahu ini 9 gak akan kembali. Kenapa Tuhan masih mau sembuhkan saudara? Sesuatu yang bersifat daging. Tuhan itu penuh belas kasihan saudara, betul. Amen. Tuhan itu penuh anugerah bagi semua orang. Tetapi saudara, dalam hal sebatas darah dan daging, Tuhan masih bisa lakukan itu. Kenapa? Kalau Tuhan jawab doa-doa orang-orang yang menerima tanda itu sekalipun, karena hanya berurusan dengan soal daging, itu bisa terjadi saudara. Tetapi soal keselamatan, soal nanti kekekalan belum tentu. 9 orang ini saudara, mereka tidak kembali kepada Tuhan. Bahkan orang-orang yang menerima mujizat dari Tuhan sekalipun, mereka menyalibkan Tuhan. Mereka yang menganiaya Tuhan. Mereka yang membunuh Tuhan. Mereka yang menyiksa Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena yang Tuhan jawab saudara, hal-hal yang kebutuhan daging, itu tidak membawa kepada yang namanya keselamatan. Kalau kita tidak mati buat dosa, kalau kita terima tanda itu, saudara, selesai. Sekalipun datang hamba Tuhan berdoa buat kita, saudara, orang yang terima tanda dan kita disembuhkan, itu bukan jaminan bahwa engkau pasti diselamatkan. No. Jadi ini semakin meneguhkan saya bahwa kita jangan main-main, saudara. Dan jangan pakai dalil darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Lihat, perikop ini sedang berbicara tentang kebangkitan orang benar. Tidak sedang berbicara tentang tanda antikris. Jadi kalau Tuhan menjawab mereka di dalam KKR, kalau Tuhan masih pakai hamba Tuhan yang terima tanda sekalipun saudara melakukan mujizat, karena apa? Karena hanya berkenaan dengan soal daging dan darah, maka mujizat bisa terjadi. Tetapi apakah dia berkenan di hadapan Tuhan? Belum tentu saudara. Ini bukan perkara yang main-main. Tuhan mau saudara, kita hidup bagi dia. Berhenti berbuat dosa. Supaya tubuh darah dan daging ini tidak lagi punya kuasa atas hidup kita. Supaya kita boleh menerima tubuh kemuliaan. Tetapi kalau orang yang masih hidup di dalam darah dan daging ini, mereka terima tanda itu dan mereka berharap bahwa daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Saudara, saya kira itu pernyataan yang keliru. Karena ayat ini tidak pernah berbicara, saudara, tentang tanda binatang. Ya, orang yang tidak percaya Yesua juga banyak yang disembuhkan. Betul. Apalagi orang yang percaya Yesua terima tanda, disembuhkan gak saudara kalau berdoa? Pasti disembuhkan lah. Tapi sekali lagi, yang disembuhkan ini hanya tubuh, darah, dan daging. Sedangkan tubuh dan darah daging tidak dapat bagian di sana, saudara. Makanya tanda antikristus, mark of the beast, itu adalah sesuatu yang kekal. Saudara, kalau dia tidak kekal, saya mau katakan, Adam dan Hawa kenapa diusir dari Taman Eden? Mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kalau karena daging dan darah itu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga, kenapa Adam dan Hawa cuma makan buah itu saja bisa diusir dari Taman Eden? Karena ada larangan di situ, saudara. Jangan sekali-kali kamu memakan buah ini. Kalau kamu memakannya, pada hari itu kamu mati. Tuhan katakan dalam Wahyu 13, barang siapa menerima tanda pada dahi. Sama enggak perintahnya, saya tanya sama saudara? Sama. Sama enggak waktu Adam dan Hawa? Loh, mereka makan loh saudara. Cuma masuk di dalam tubuh. Bukankah daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga? Lalu kenapa makan itu yang dilarang oleh Tuhan? Sesuatu yang sangat dilarang oleh Tuhan. Saudara, kita nggak boleh main-main. Ini perkara hidup dan mati, perkara kekekalan. Makanya waktu Tuhan bilang Wahyu 13, barang siapa terima tanda, dia akan menerima hukumannya di api yang menyala-nyala.
Jadi saudara, daging dan darah ini memang tidak dapat bagian di dalam kerajaan sorga. Tapi kalau engkau melanggar apa yang Tuhan perintahkan, maka saudara celaka. Ya, jadi sekali lagi ayat ini sedang berbicara bahwa saudara, tubuh dan darah ini dalam arti kita harus mematikan keinginan-keinginan daging. Kita harus saudara menanggalkan manusia lama kita. Kita harus hidup bagi Tuhan. Itu maksudnya. Karena darah dan daging ini tidak akan dapat bagian. Tapi bagi mereka yang menyanyiakan kasih karunia menerima tanda itu, saudara, hukumannya sangat mengerikan. Ya. Puji Tuhan. Jadi dengan ayat ini saudara, mari kita hidup bagi Tuhan. Kalau ada hamba Tuhan katakan darah dan daging tidak dapat bagian kerajaan sorga, saudara sudah memahami. Sehingga kita terus hidup bagi Tuhan. Jangan mudah digoyahkan oleh pengajaran. Ini yang berbicara hamba Tuhan saudara. Dan ini menjadi dasar bagi dia untuk melayani orang-orang yang terima tanda. Maka dia mengambil kesimpulan bahwa saya percaya Pak, Tuhan masih punya kedaulatan bagi orang-orang ini. Dan Tuhan mau mereka bertobat. Saya bilang, aduh, saudara tidak memahami perikop ayat Tuhan sedang bicara. Bukan itu maksud Tuhan. Darah dan daging di sini artinya saudara, sekalipun kita masih hidup, mari tetap mati saudara. Mati bagi dunia ini. Menderita supaya kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan dan hidup di dalam dosa. Itu maksud daripada perikop ayat ini. Jangan memenggal sepotong saudara untuk membenarkan, untuk kita melanggar perintah Tuhan yang lain. Kebanyakan orang bahkan hamba Tuhan suka mencomot-comot ayat untuk membenarkan, melegalkan apa yang mereka lakukan. Dengan dalil sesuatu yang rohani untuk pelayanan. Celaka saudara. Ya, jadi sekali lagi perintah ini, perintah yang sama yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Jangan sekali-kali saudara kita melanggar. Tuhan mau sekalipun kita masih hidup, ada di dalam tubuh daging, darah masih mengalir dalam tubuh kita. Tapi kita mau hidup bagi Tuhan. Tanggalkan, matikan segala sesuatu dalam hidupmu. Segala sesuatu keinginan daging, semua keangkuhan hidup, semua hal-hal yang mendukakan Tuhan. Saudara, kita harus tanggalkan. Itu syarat bagi orang yang hidup, yang mau terima tubuh kemuliaan. Amin. Saudara mau terima tubuh kemuliaan? Kalau yang nanti meninggal, ya yang penting saudara meninggal dalam Tuhan. Tapi kalau saudara masih hidup, mari saudara bertahan. Jangan mudah digoyangkan oleh angin pengajaran yang akhirnya membuat kita kompromi sana sini saudara. Ayat ini sedang tidak berbicara orang terima tanda saudara. Tapi ayat ini lebih berbicara supaya kita mati bagi dosa. Karena tubuh dan darah kita ini tidak akan sampai ke surga. Saudara tidak akan bawa tubuh kita ini. Saudara mau memuaskan dengan make up ratusan juta, dengan outfit yang ratusan juta, dengan semua hal-hal yang mungkin memuaskan daging kita, ini nggak akan ke sana, saudara. Lebih baik hidup yang sekarang ini, mari hidup bagi Tuhan. Sekalipun kita menderita, kekurangan dan lain sebagainya, Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya saudara dan saya berhenti berbuat dosa. Supaya kita yang masih hidup ini layak menerima tubuh kemuliaan itu saudara. Amin. Kemarin kan kita sedang merayakan saudara kebangkitan Tuhan. Di dalam peristiwa kebangkitan juga ada kenaikan sampai nanti pencurahan kuasa Roh Kudus. Tuhan naik ke surga dengan tubuh apa saudara? Tidak lagi dengan darah dan daging. Tapi tubuh kemuliaan. Tubuh yang sama yang ada pada Yeshua HaMashiach. Itu akan kita terima. Kalau kita taat, kalau kita setia sampai akhir. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari sebagai ayat penutup kita akan baca 1 Korintus 15 ayat 58. Masih di pasal yang sama ya, ditutup dengan ayat ini saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Saya minta tolong Pak Yones bisa baca Pak. 1 Korintus 15 ayat 58. Pak Yones bisa baca?
1 Korintus 15 ayat 1 58. Korintus 15 ayat 58. Ya Pak. Demikian firman Tuhan. Karena itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, tak tergoyahkan, seraya berkelimpahan selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang di dalam kawanan kecil ini saya mau katakan, mari saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadilah teguh. Teguh berarti tidak dapat digoyahkan. Amin. Banyak orang mudah digoyahkan karena apa? Mendengar sana sini. Saudara cukup mendengar aja apa yang Tuhan bilang. Itu saja. Kalau saudara mau tetap teguh, tidak tergoyahkan, jangan dengar sana sini saudara. Dengar saja apa yang Tuhan katakan. Apa yang tertulis itu lakukan. Yang tidak tertulis jangan lakukan. Banyak orang yang saya lihat kenapa goyah saudara? Karena mendengar sana sini angin pengajaran ya. Lalu dikatakan seraya berkelimpahan selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Yeshua HaMashiach, apa yang kita lakukan malam hari ini? Kalau saudara mau rela menderita bagi Tuhan, saudara rela dibentuk, saudara rela mentaati semua perintah Tuhan yang kadangkala tidak masuk dalam logika manusia, saudara mau meninggalkan sesuatu itu karena kita tahu pengharapan apa yang sedang kita terima, yang akan kita terima nanti. Jerih payah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kenapa? Kenapa nggak sia-sia saudara? Karena janji Tuhan, tadi sudah kita baca ayatnya, orang yang hidup sekali-kali tidak akan mati, tapi mereka akan hidup selama-lamanya. Hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Makanya jerih payah kita dalam Tuhan gak ada yang sia-sia. Saudara rela bayar harga, ada yang dikeluarkan dari gereja, organisasi, ada yang harus kehilangan keluarga, ada yang harus kehilangan segala sesuatu. Saudara saya mau katakan, jangan takut, jangan goyah. Karena apa yang saudara dan saya lakukan, ada upah menanti di balik semua itu. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ketika anak manusia datang saudara, di dalam kemuliaan, maka setiap kita yang percaya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup hari ini, akan memperoleh kemuliaan untuk tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan sungguh dahsyat di tengah kita.